Pernah nggak kamu follow seseorang di medsos? Kamu tahu banget tentang siapa dia. Hobinya apa, stylenya gimana, makanan kesukaannya apa. Bahkan siapa teman dekatnya pun kamu tahu. Tapi anehnya, pas ketemu, dia nggak tahu kamu itu siapa. Nah, itu sering kejadian juga dalam kehidupan rohani. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi mereka nggak kenal Tuhan secara pribadi. Selamat datang kembali di Bible Boost hari ini. Ini adalah Bible Boost yang kedua. Ini merupakan renungan singkat yang menjadi vitamin rohani, suntikan rohani bagi kamu untuk menjalani hari. Nah, kalau kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan pesan Tuhan yang bisa menguatkan kamu. Sekarang jauhkan diri kamu dari distraksi, gangguan-gangguan yang ada di sekitar kamu, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Bible Boost hari ini. Sebelum mulai, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Semangat yang baru Tuhan berikan. Kami bisa bangun dalam keadaan yang segar dan sehat. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk bisa mendengar dengan baik. Dan bukan hanya sekedar sebuah informasi buat pengetahuan kami, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama bulan Agustus ini, kita fokus belajar tentang mengenal Allah. Kemarin di Bible Boost yang pertama, kita sudah bahas tentang mengapa kita harus mengenal Allah. Dan hari ini, kita bakalan bahas topik yang super penting, yaitu tahu Tuhan versus kenal Tuhan. Sekali lagi, tahu Tuhan versus kenal Tuhan. Ayat yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 3. Gini bunyinya. Mari perhatikan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Sekali lagi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, fun fact, ayat ini diucapin langsung sama Tuhan Yesus. Dia ucapkan ini pas dia lagi berdoa kepada Bapa di sorga sebelum nanti dia ditangkap dan dia disalibkan. Nah, dari semua hal yang bisa Yesus sampaikan, dia mau bilang hidup kekal itu soal mengenal Allah. Bukan cuma masuk surga ya. Sekali lagi, hidup kekal itu bukan cuma soal masuk surga, tetapi soal mengenal Allah. Soal punya relasi yang personal dengan Tuhan. Agama, aturan gereja, kadang bikin kita itu sibuk sama ritual, sama kegiatan dan rutinitas. Tetapi dengarkan ini, Yesus datang bukan buat ngajarin kita jadi religius. Dia datang buat ngajak kita jadi anaknya, yaitu punya hubungan yang intim dengannya. Tuhan mau kita kenal dia lebih dari semua hal yang ada di dunia ini. Dan untuk kenal Tuhan dan punya hubungan relasi dengan Tuhan, itu enggak instan. Itu harus dibangun. Caranya bagaimana? Cara membangunnya lewat waktu, komunikasi, dan keterbukaan. Sama aja kayak kamu kenal sahabat atau punya gebetan. Kamu butuh ngobrol, butuh dekat, butuh ngerti hatinya.
Kamu perlu luangkan waktu untuk ini. Nah, coba bayangin. Kamu fans berat sama seorang artis atau K-pop idol kamu deh. Kamu tahu ulang tahunnya, album favoritnya, makanan kesukaannya, teman-temannya kamu tahu, sampai parfum kesukaannya pun kamu tahu. Tapi pas ketemu di jalan, dia mungkin bakalan bilang, sorry, kamu siapa ya? Nah, begitu juga sama Tuhan. Kamu bisa aktif di gereja, hafal ayat, ikut pelayanan. Tapi kalau nggak pernah ngobrol pribadi sama Tuhan, itu bukan hubungan. Itu sekedar pengetahuan aja, sekedar tahu, sama seperti kamu tahu artis favorit kamu tadi. Nah, sekarang kita pengen lihat apa pesan-pesan yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Yang pertama, hidup kekal sama dengan mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Kata mengenal dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi, di sini bukan cuma soal ngerti teori atau tahu secara intelektual, tapi lebih kepada punya relasi yang dalam dan intim dengan Tuhan. Karena kata mengenal ini dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Nah, kata ginosko ini bukan sekedar mengetahui informasi tentang Allah atau tahu fakta-fakta tentang Allah. Istilah ginosko ini adalah untuk menggambarkan hubungan yang sangat dekat dan pribadi. Bahkan dalam konteks Alkitab, ini digunakan untuk menggambarkan kedekatan antara suami dan istri. Bisa dibayangkan, hubungan suami istri itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar saya tahu kamu, kamu tahu saya. Tetapi punya hubungan yang sangat dalam, sangat intim. Nah, artinya saat Yesus berbicara tentang mengenal Allah dan mengenal Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3, yang dia maksud adalah relasi yang nyata, relasi yang mendalam, interpersonal, yang intim. Bukan sekedar pengetahuan di kepala, tapi pengalaman yang lahir dari kedekatan. Pengalaman yang lahir dari waktu yang kita investasikan bersama. Jadi bukan cuma tahu, tapi mengalami secara pribadi. Saya sering menggambarkan begini. Kalau kita semakin dekat dengan seseorang, tanpa perlu kita lihat wajah dari orang tersebut, cukup kita dengar suaranya atau langkah kakinya pun kita sudah tahu siapa orang itu. Nah, kenapa sampai kita tahu begitu? Itu karena apa? Kita punya kedekatan yang intim, yang akrab. Orang yang semakin dekat, dia cukup kasih kode aja. Kasih alis mata atau pakai goyang kepala. Pasti orang udah tahu maksudnya apa. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena kedekatan. Nah, Tuhan pengen dalam kehidupan kita punya kedekatan semacam itu. Bukan cuma tahu informasi tentang Tuhan, bukan tahu fakta-fakta dengan Tuhan atau teori tentang Tuhan, tetapi punya satu kedekatan yang intim. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bilang kita perlu mengenal Bapa dan mengenal pribadinya. Artinya, Yesus bukan sekedar guru atau nabi. Dia adalah juru selamat yang diutus langsung oleh Bapa. Dan mengenal Yesus sama dengan percaya, terima, dan jalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa hidup kekal itu dimulai sekarang, bukan nanti di sorga. Itu dimulai dari saat kamu mulai bangun hidup, bangun hubungan yang nyata dan personal dengan Tuhan. Jadi hari ini teman-teman, aku mau ajak kamu, jangan cuma kejar agama dan aturan-aturannya, tetapi kejarlah hubungan yang intim dengan Yesus. Jangan cuma kejar konser-konser rohani, kegiatan-kegiatan rohani, event-event rohani, tapi tidak punya koneksi dan keintiman pribadi dengan Tuhan, teman-teman. Percuma kamu hadiri konser-konser rohani, kegiatan-kegiatan rohani,
tapi kamu nggak punya keintiman dengan Tuhan, itu tidak ada faedahnya. Saya tidak melarang orang untuk melakukan konser-konser rohani. Saya juga tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak boleh adakan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah milikilah koneksi dan keintiman pribadi dengan Tuhan. Pada saat kamu prioritaskan hubungan kamu dengan Tuhan, keintiman kamu dengan Tuhan, di situ pada waktu kamu melakukan kegiatan rohani, itu bukan merupakan kegiatan ritual, tetapi merupakan ekspresi cinta yang lahir dari hati karena cinta untuk Tuhan kita. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini agar kamu tidak sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kenal Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan adalah buka hati kamu, buka firman-Nya, dan buka pembicaraan yang intim dan jujur sama Tuhan. Sekali lagi, langkah sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini agar kamu tidak sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kenal Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan adalah buka hatimu, buka Alkitab, dan buka pembicaraan yang jujur sama Tuhan. Saya ingin encourage kalian semua teman-teman, jangan puas cuma tahu tentang Tuhan, tapi kejar untuk benar-benar kenal siapa pribadi Tuhan. Kegiatan-kegiatan gereja bikin kita sibuk, tapi Tuhan rindu kita dekat dengannya seperti Maria yang mau duduk tenang di dekatnya. Jangan cuma kejar event-event rohani, kegiatan-kegiatan rohani, tetapi minimal luangkan waktu 5, 10, sampai 15 menit dari 24 jam yang kamu punya dalam satu hari untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Let me tell you teman-teman, Yesus nggak datang buat bikin kamu jadi religius. Yesus nggak datang agar kamu jadi orang yang paling super sibuk dengan event-event yang katanya rohani, tapi yang ditampilkan dan ditonjolkan dalam event tersebut adalah skill dan kemampuan manusia. Yesus datang supaya kamu jadi anaknya dan punya hubungan yang intim dengannya. Dan yang dia minta agar kita menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita. Bukan menonjolkan diri dan memamerkan diri dan menunjukkan pada dunia bahwa siapa kita. Yang dia mau kita menjadi garam terang bagi dunia yang gelap ini. Yuk, jangan cuma sekedar tahu Tuhan, punya informasi tentang Tuhan, tapi milikilah hubungan yang intim dan dalam dengan Tuhan. Kenallah Tuhan lebih dalam. Mulai hari ini bukan cuma tahu, tapi benar-benar kenal. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami hari ini. Mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar punya informasi tentang Tuhan, tapi punya pengenalan yang dalam, punya keintiman, relasi yang terbangun dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan segala kegiatan yang kami kerjakan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Berkatilah dengan keberhasilan. Dan jadikan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. See you besok di Bible Boost hari ketiga. Dan jangan lupa untuk terus dukung program Bible Boost ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.